Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Nadia Putri. Berada saya di sini adalah sebagai moderator pada presentasi pada siang hari ini. Materi yang akan kami sampaikan adalah terapi perilaku, terapi kognitif, dan pelatihan keterampilan sosial untuk anak dan remaja dari kelompok 4. Yang beranggotakan, yang pertama itu Niken Mawarni, yang kedua Ritan Lalisa Putra, Vanessa Nadia Putri, Radita Mutia, Vindia Firliana, Jihan Salsabira, Rizka Melani, Saliza Diva, dan Miftahul Kesa. Baik, kita akan masuk pada materi yang pertama, terapi perilaku pada anak dan remaja. Terapi perilaku adalah istilah umum untuk jenis terapi yang mengobati gangguan perilaku negatif atau gangguan kesehatan mental. Terapi ini berusaha mengidentifikasi dan membantu mengubah perilaku tidak sehat yang berpotensi merusak diri sendiri. Terapi perilaku sering juga dikenal sebagai terapi behavior dan terapi tingkah laku. Tujuan utama terapi behavior adalah untuk memperkuat perilaku yang diinginkan dan menghilangkan perilaku yang tidak diinginkan atau maladaptif. Menghargai sebuah tingkah anak akan meningkatkan sebuah perilaku berulang pada anak dan remaja. Tetapi salah satu penjebakan umum yang sering dialami sebuah keluarga adalah tidak sengaja menghargai perilaku yang salah. Baik, materi yang selanjutnya akan dijelaskan pada rekan saya. Terapi behavior adalah penerapan aneka ragam teknik dan prosedur yang berakar pada berbagai teori tentang belajar. Terapi ini menyertakan penerapan yang sistematis prinsip-prinsip belajar pada pengubahan tingkah laku ke arah cara-cara yang lebih adaptif. Teori behavior pada awalnya menghasilkan pola-pola perilaku yang kemudian membentuk sebuah kepribadian. Dalam teori ini dapat dikatakan bahwa kepribadian seseorang dapat diketahui melalui tingkah laku yang tampak dalam kehidupan sehari-hari. Dasar teori behavior terapi adalah bahwa perilaku dapat dipahami sebagai kombinasi. Yang pertama, belajar waktu lalu dalam hubungannya dengan keadaan yang serupa. Kedua, keadaan motivasional sekarang dan efeknya terhadap kepekaan terhadap lingkungan. Yang ketiga, perbedaan-perbedaan biologik, baik secara genetik atau karena gangguan fisiologis. Dengan eksperimen-eksperimen terkontrol secara seksama, maka menghasilkan hukum-hukum yang mengontrol perilaku tersebut. Terapi tingkah laku itu mirip keahlian teknik dalam arti ia menerapkan informasi-informasi ilmiah guna menemukan pemecahan-pemecahan teknis atas masalah-masalah manusia. Jadi, behaviorisme berfokus pada bagaimana orang-orang belajar dan kondisi-kondisi apa saja yang menentukan tingkah laku mereka. Selain itu, terapi kelompok juga dapat dilakukan dalam perubahan perilaku. Kegiatan terapi kelompok terapeutik diawali dengan konsep stimulasi perkembangan anak. Kemampuan stimulus yang baik membuat perkembangan emosi anak akan berkembang dengan maksimal. Stimulasi perkembangan melalui terapi kelompok terapeutik adalah cara yang efektif untuk mengendalikan stres emosional dan meningkatkan potensi yang dimiliki anak guna mencapai tumbuh kembang anak yang optimal sesuai dengan usia anak. Terapi kelompok terapeutik ini dapat memberikan kesempatan pada anak untuk mengekspresikan emosi atau masalah perilaku dan saling memberikan umpan balik terhadap perilaku yang menjengkelkan atau menyenangkan, belajar toleransi dan mencegah sifat temperamental. Tujuan terapi perilaku. Tujuan umum dari behavior terapi ialah membentuk kondisi baru untuk belajar, karena melalui proses belajar dapat mengatasi masalah yang ada, memusatkan perhatian pada faktor yang mempengaruhi perilaku, dan memahami apa yang bisa dilakukan terhadap perilaku yang menjadi masalah. Pasien atau klien memiliki peran aktif dalam menentukan tujuan terapi dan melakukan penilaian bagaimana tujuan-tujuan dapat dicapai. Terapi perilaku bertujuan untuk mengurangi perilaku manusia yang bisa diamati dan bisa diukur. Perubahan-perubahan itu dipilih oleh terapis bersama dengan kliennya, karena pendekatan ini bertujuan melihat perubahan perilaku. Beberapa problem lebih cocok dilakukan terapi perilaku daripada terapi lainnya. Terapi kognitif perilaku. Terapi kognitif perilaku bertujuan untuk mengurangi gejala gangguan tingkah laku subjek yang dirasakan paling mengganggu menurut orang tua dan pihak sekolah. Antara lain berbohong, membolos kegiatan di sekolah, terlibat perkelahian, dan keluar rumah hingga larut malam tanpa izin orang tua.
Dalam salah satu penelitian yang menggunakan terapi kognitif perilaku untuk menangani gangguan tingkah laku pada remaja, terdapat 8 minggu terapi yang berisi diskusi atau ceramah. Diskusi tentang tugas yang diberikan sebelumnya, kesimpulan, dan pemberian tugas untuk sesi selanjutnya. Sesi-sesi terapi dalam kognitif perilaku. Sesi pertama berisi perkenalan, sesi kedua berisi penjelasan tentang terapi kognitif perilaku untuk mengurangi gejala gangguan tingkah laku yang menjadi permasalahan. Sesi ketiga mendiskusikan akibat negatif dari gangguan tingkah laku. Sesi keempat, peserta terapi menuliskan beberapa pengalaman gangguan tingkah laku yang dialaminya. Sesi kelima, mengajarkan beberapa macam keterampilan personal yang dibutuhkan remaja dalam memaknai hidup mereka. Sesi keenam, partisipan diminta mengganti perilaku dan perasaan negatif menjadi positif. Sesi ketujuh, peserta diajarkan tentang dapatnya pemikiran dan perilaku negatif dipelajari sekaligus dapat tidak dipelajari. Belajar tentang proses belajar dan proses lingkungan luar dalam merubah pemikiran dan perilaku-perilaku mereka. Bersungguh-sungguh mempelajari kesadaran sosial dan teknik pemecahan masalah dalam hubungan antar manusia. Sesi terakhir yang ke-8, menyimak kembali sesi-sesi sebelumnya yang telah dilakukan berulang-ulang dan bermain peran. Pelatihan dasar untuk meningkatkan keterampilan sosial anak. Pelatihan dasar ini merupakan suatu cara yang tepat dalam meningkatkan keterampilan sosial. Pelatihan ini dilakukan secara berkelompok. Melalui aktivitas berkelompok ini, anak tidak hanya mengekspresikan perasaan atau emosinya secara bebas, tetapi dapat mempelajari dan mempraktekkan keterampilan sosial yang baru. Melalui media kelompok, anak juga belajar sama dengan berinteraksi dengan anak lain, mengevaluasi dan menyesuaikan perilaku dengan norma kelompok. Dalam penelitian ini menggunakan teknik permainan yang dikaitkan materi akan diberikan. Permainan yang dilakukan meliputi pemodelan sosial, latihan perilaku, dan menguatkan kondisi. Melihat hal tersebut, penelitian mendapatkan bahwa pelatihan dasar Keterampilan sosial adalah kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain pada konteks sosial dengan tujuan yang khusus untuk penerimaan sosial. Keterampilan sosial adalah kemampuan yang kompleks guna mendapatkan positif atau negatif reinforcement dan tidak menampilkan perilaku yang menyebabkan hukuman dari orang lain menurut Cartledge dan Milburn 1995. Keterampilan sosial adalah sarana yang memungkinkan berkomunikasi, belajar, mengajukan pertanyaan, meminta bantuan, mendapatkan kebutuhan mereka bertemu dengan cara yang sesuai, bergaul dengan orang lain, mencari teman dan menjalin hubungan yang sehat, melindungi diri mereka sendiri, dan umumnya dapat berinteraksi dengan siapapun dan setiap orang yang mereka temui dalam kehidupan mereka, menurut Daud dan Turney 2005. Pelatihan dasar ini merupakan suatu cara yang tepat dalam meningkatkan keterampilan sosial. Pelatihan ini dilakukan secara berkelompok. Melalui aktivitas berkelompok ini, anak tidak hanya mengekspresikan perasaan ataupun emosinya secara bebas, tetapi juga dapat mempelajari dan mempraktekkan keterampilan sosial yang baru. Melalui media kelompok, anak juga belajar bekerja sama dan berinteraksi dengan anak lain, mengevaluasi dan menyesuaikan perilakunya dengan norma kelompok. Dalam penelitian ini menggunakan teknik permainan yang dikaitkan materi yang akan diberikan. Pemain yang dilakukan meliputi pemodelan sosial, latihan perilaku, dan penguatan kondisi. Melihat hal tersebut, peneliti berpendapat bahwa pelatih dasar ini efektif untuk meningkatkan keterampilan sosial pada anak. Baik, sekian presentasi kami pada siang hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.